bahwa sudah 2000 lebih pengangkatan yang sudah terrealisasi di Tapanuli Utara. Dari manakah sumber dana untuk gaji P3K? Saya sudah 11 tahun Pak menjadi honor di Tapanuli Utara ini Pak. Kalau saya sudah 17 tahun Pak. 17 tahun. Iya. Sedih, gajinya nggak seberapa. Sekarang umur berapa, Bu? Saya sekarang umur 44 tahun Pak. Di kabupaten lain ada yang tidak membuka formasi P3K, padahal honornya ada di situ, tenaga honornya ada TKS di situ. Kabupaten tetangga nggak usah saya sebut. Punya akun sendiri Pak. Passwordnya ada dipegang sama apa yang Tidak lain? Pak, karena kita mendaftar pun kita sendiri yang mendaftar, kita yang daftar emailnya, masukkan passwordnya sendiri. Untuk penggajian perekrutan atau pengangkatan 2020 dan 2021 itu menjadi beban pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Kalau dibilang Pak Bupati Tapanuli Utara itu harus diapresiasi, kata yang apresiasi pun harus lebih sebenarnya. Ya kalau saya menganggap dia bupati yang sangat gila. Yang 38M ini setiap tahun kita tampung. Kita butuh seperti beliau untuk melanjutkan kepemimpinan ini yang lebih gila-gilaan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang seperti kita ketahui bahwa sudah 2000 lebih pengangkatan yang sudah terrealisasi di Tapanuli Utara. Di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan P3K sendiri, masih banyak yang bertanya, dari manakah sumber dana untuk gaji P3K? Selamat datang buat semua tamu kami di Taput Hebat Podcast. Di sini kita nggak ada siram-siraman, nggak ada maki-maki. Intinya kita di sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi fakta yang terjadi sesuai dengan yang ada di lapangan. Kali ini kita akan mengangkat topik Kabupaten Tapanuli Utara mengangkat lebih 2000 tenaga P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk Bapak Amster, kira-kira Bapak sudah berapa lama menjadi honor Pak di Kabupaten Tapanuli Utara? Terima kasih Pak, selamat sore bagi kita semuanya. Saya sudah 11 tahun Pak menjadi honor di Tapanuli Utara ini Pak. Profesinya sebagai apa nih Pak? Sebagai guru kelas Pak. Guru. Iya. Oke. Ini juga ada Ibu Romauli. Udah berapa lama Ibu honor di Kabupaten Tapanuli Utara? Kalau saya sudah 17 tahun Pak. 17 tahun. Iya, di TK. TK. Iya. Sekarang diangkat jadi udah diangkat. Sudah Pak, tapi belum menerima SK, tinggal menunggu SK Pak. Oh gitu. Kalau bisa tahu Bu, itu proses itu penantian panjang ya, 17 tahun ya. Bapak Amster tadi sampai 11 tahun ya. 11 tahun. Yang menjadi kesabaran Bapak Ibu menjadi honorer apa nih? Apa ada harapan untuk diangkat jadi PNS apa gimana? Sudah pasti Pak, kita punya harapan akan diangkat menjadi ASN, makanya kita bertahan sebagai tenaga honorer Pak. Tapi ada dalam pikiran Ibu selama 17 tahun ini? Sebelumnya tidak terpikirkan memang Pak, karena kalau dulu kan harus ada batas usia penerimaan ASN. Nah sekarang setelah ada program pemerintah P3K, batas usia itu jadi bisa kita masuk ASN Pak. Sekarang umur berapa Bu? Saya sekarang umur 44 tahun Pak. 44 tahun Iya. baru bisa diangkat Baru bisa jadi. jadi ASN Pak. Oke baik. Pak Amster, boleh cerita sedikit pengalaman selama honor Pak? Boleh Pak. Oke silakan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Pengalaman saya selama menjadi guru Pak, udah 11 tahun Pak. Dari mulai honor Pak. Sebenarnya Pak saya memang sedih, gajinya nggak seberapa. Banyak orang yang bilang Pak,
tinggalkan aja lah itu honor nggak seberapa gajinya. Tetapi di samping saya Pak ada orang tua yang selalu mendukung. Sabar nak, berapapun gajinya ikuti aja, laksanakan aja. Kemudian tujuanmu ngapain ya? Atau mau happy-happynya atau gimana? Tujuan saya memang ingin mengajar anak didik menjadi berguna bagi nusa dan bangsa. Itu harapan saya Pak, dan itu cita-cita saya Pak dari dulu Pak. Cita-cita saya sebagai seorang guru Pak. Jadi setelah saya wisuda, saya sudah masuk honor Pak. Dari tahun 2012 Pak. 2012 sampai sekarang Pak. boleh tahu gajinya dulu Pak? Kalau gajinya Pak yang kami terima itu 300 masih Pak. 300.000 1 bulan Pak. 1 bulan. 1 bulan. Itu pun Pak kami terima dari Bapak Kepala Sekolah sekali 3 bulan Pak. Sekali 3 bulan. Iya Pak. 900.000 kita tunggu 3 bulan. 3 bulan Pak. Iya. Ada potongan lagi Pak? Gak ada potongan Pak. Ada. Ya. Kemudian setelah Bapak Bupati Dr. Randus Nixon Nababan, kami sudah ada penambahan Pak, yaitu dari insentif Pak. Insentif? Iya Pak, 300.000 per orang Pak. Oh berarti jadi 300 tambah 300 gitu? 300 tambah 300 Pak. Itu juga kami terima Pak 3 bulan juga Pak. Oh gitu. Iya Pak. Enggak bisa diterima itu setiap hari, setiap bulan? Setiap bulan enggak Pak, harus kami tunggu itu Pak 3 bulan Pak. Oke baik, berarti tergantung dana bos atau dana apa itu Pak? Iya Pak, tergantung dana bos Pak. Oke baik. Kalau Ibu Romauli, berarti sekarang sudah resmi lah ya? Cuman SK-nya belum diterima? Iya Pak. Oke baik. Nunggu SK. Saya ke Pak Benyamin. Apa perbedaan P3K dengan PNS Pak? Tapi sebelum ke sana Pak, ini dasar untuk pengangkatan P3K ini apa yang menjadi acuannya Pak? Baik, terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Izin Bang Patar atau Pak Patar ya sebagai MC-nya. Saya mau bercerita dulu Pak. Ini sebenarnya dasar dari pengangkatan P3K ini tentu ada regulasi yang mengatur. Jadi ini tidak ujuk-ujuk langsung muncul diangkat ini P3K, bukan. Ini sebenarnya dasarnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang manajemen ASN. Turunannya ada PP. Gitu ya. Kalau untuk P3K ada peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 5 tadi, ada peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2018. Tadi pertanyaan Pak Patar kan P3K ini apa bedanya dengan PNS? Betul. Kan seperti itu. Di Undang-Undang Nomor 5 itu disebutkan bahwa ASN itu ada 2. Itulah PNS, pegawai negeri sipil, dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Mungkin lebih ini ya, sering kita sebut sebagai P3K. Seperti itu. Perjuangan Bapak Bupati Dr. Nixon Nababan MSI ini diusulkan di Tabut ini mulai tahun 2019. 2019 itu diusulkan dan diangkat itu sekitar untuk guru ya. Untuk guru ada 18 orang. Untuk penyuluh pertanian ada 41 orang. Jadi jumlahnya semua formasi 2019 yang diangkat 2020 ada 59 orang. Lanjut lagi tahun 2021 ada 2 tahap ini pengangkatannya. Ini untuk guru juga. Tahap pertama ada 336 orang. Tahap kedua ada 292 orang. Totalnya 628 orang. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2021. 21. Itu untuk formasi 2021. Lanjut lagi 2022. Berjuang lagi, ini bertarung ini Pak Patar ini. Itu dengan dibandingkan yang kabupaten lain, Pak Nixon harus bertarung lagi untuk memperbesar kuota. Karena kuota ini kan yang menetapkan kan Menpan. Oke. Menpan. Jadi bukan kabupatennya,
bukan kepala daerah yang menetapkan, bukan, tetapi kabupaten mengusulkan melalui kepala daerahnya, Kemenpan. Tentu kan di sini kan ada lobby-lobby, karena ini kan seluruh Indonesia. Betul. Seperti itu. Dan yang diusulkan itu kan tentu karena kebutuhan di Taput. Ya kan? Kebutuhan itu tentu ada ANJAP namanya, analisis jabatan. Oke. Ada ABK, analisis beban kerja. Di Taput ini memang guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis untuk P3K sangat butuh kita. Oke. Makanya kita usulkan, tetapi secara bertahap. Kan nggak mungkin hanya Taput yang dipenuhi, ya kan? Karena masih banyak lagi daerah-daerah yang lain. Tetapi Oke, sebelum ke sana Pak, aku baru bertanya nih Pak. iya, silakan Pak. Itu Kabupaten Tapanuli Utara tadi mengangkat sekian banyak ya. Apakah ada satu peraturan untuk mewajibkan semua kabupaten kota mengangkat PPPK ini? Apakah ada kewajiban semua kabupaten kota? Kalau kewajiban itu makanya kan dibuat surat edaran. Karena ada Permenpannya tentang pengadaan. Misalnya untuk tahun 2019 itu ada muncul diterbitkan Permenpan nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan daripada P3K di tahun untuk formasi 2019. Maka kan kabupaten daerah berhitung itu melalui ANJAP-nya itu. Berapa yang dibutuhkan? Ada ANJAP ABK-nya. Ya mungkin kabupaten lain menghitung, ada juga hubungannya dengan anggaran juga, dengan APBD-nya. APBD daerah. APBD-nya. Nanti lebih jelasnya nanti kan Pak Kepala BKD ada di sini terkait anggaran itu. Bisa saya lanjut Pak ya? Siap. Iya, karena ini gantung tadi yang saya sampaikan ini nggak enak kalau gantung Pak. Oke, silakan Pak. Ya kan? Tahun 2022 Pak, ini ada lagi, muncul lagi khusus tenaga kesehatan. Wah ini dia, dan guru juga 2022. Ini luar biasa juga ini. Yang dikasih ke kita formasi itu 763. Yang terisi ya, yang lulus itu ada 630 orang. 630 orang tenaga kesehatan itu yang terdaftar di SI SDMK Taput. Ya. SI SDMK itu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Taput. Jadi ada aplikasinya. Aplikasinya ini dari aplikasi SI SDMK dari Kemenkes. Turunannya kan di kabupaten-kabupaten juga ada SDMK kabupaten itu. Seperti itu Pak. Jadi yang terdaftar tentu ada syaratnya. Di peraturan itu bisa dia 2 tahun minimal. Bisa juga ada yang di bawah 2 tahun tetapi bagi kualifikasi pendidikan tertentu, misalnya untuk farmasi. Berarti bukan kewajiban minimal 2 tahun. Khusus untuk kualifikasi pendidikan tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Di bawah bisa dia tidak 2 tahun, tapi untuk dia jurusan yang namanya tadi farmasi. Seperti itu. Oke, baik. Itu Pak, saya lanjut ya Pak ya. Siap. Guru tahun 2022 ini ada lagi 828 orang yang lulus. Yang dibuka formasinya ada sekitar 1181 yang lulus, yang bisa diisi 828 orang. Seperti itu Pak. Terus teknis. Ini teknis ini yang di OPD. Ini secara umum ini. Umum. Bisa yang dia honor di Pemda, di OPD, tapi syaratnya minimal 2 tahun. Minimal pengalaman kerjanya 2 tahun, dan di luar Pemda juga yang honor bisa, tetapi dia relevan dengan formasi yang dibuka. Misalnya kalau dibuka untuk S1 Teknik Informatika, tentu dia kan bekerja di apakah itu misalkan di luar Pemda gitu ya. Misalnya dia ada bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang IT misalnya. Itu kan bisa juga kalau pengalaman kerjanya sudah 2 tahun, bisa dia ikut melamar ke Taput. Tetapi ada juga kita buat syaratnya dengan catatan di pengumuman kita itu kita buat harus ber-KTP atau penduduk Taput, Tapanuli Utara. Seperti itu. Dan sedikit lagi ya Pak ya. Ya apa-apa panjang Pak ya. Gak apa-apa, lanjut aja Pak. Formasi 2022 ini, maka totalnya Pak, semua mulai dari 2019, 2021, 2022, formasi 2022 kan diangkat 2023. Jumlahnya semua menjadi 2177 orang. 2177 orang, termasuk nanti guru
yang akan mau diangkat nanti bulan Juli akan kita berikan SK-nya, Bupati akan memberikan SK-nya, mengangkat mereka. Dan juga tenaga teknis yang dari umum tadi yang dibuka formasinya 99 orang, yang lulus 32 orang. Juga nanti di bulan Juli, Pak. Demikian mungkin, Pak. Itu dari tadi saya. Itu ada pendidikan minimalnya, Pak, yang diangkat. Iya, untuk ini ya, kalau guru tentunya dia sudah pasti minimal S1. Minimal S1. Iya, itu amanah dari Undang-Undang Guru. Oke. Kalau tenaga kesehatan itu P3K itu minimal D3. D3 ya. Iya, masih kita buka minimal D3. Dan untuk taput teknisnya juga minimal D3 untuk formasi 2022. Tapi banyak, Pak, di kita ini yang honor tamatan SMA. Perhatian Pemkab Taput ke mereka gimana? Oke, baik, Pak. Jadi mungkin saya tidak terlalu berlebihan ya. Kalau saya mengatakan bahwa bupati kita ini luar biasa. Di kabupaten lain ada yang tidak membuka formasi P3K, padahal honornya ada di situ, tenaga honornya ada TKS di situ. Kabupaten tetangga yang nggak usah saya sebut. Oke. Dan ada juga kabupaten tetangga kita yang tidak buka, ada yang buka tapi formasinya hanya 40 orang. Kalau Taput 2043 formasinya. 2043 formasi. Untuk formasi 2022. 22. Ya kan? Terus mengenai honor tadi, tahun ini untuk formasi tahun ini kan surat sudah datang dari Menpa. Oke. Bahwa daerah harus bisa mengusulkan akan dibuka untuk mengisi formasi 2023 dari kabupaten kota seperti itu ya. Kita sudah menjawab itu, Pak Bupati juga sudah mengusulkan itu, udah tanda tangani kurang lebih 1.700 orang. 1.700 orang, termasuk di sana sudah kita entry di aplikasi e-formasi. Oke. Di e-formasi ya, karena dari aplikasi masing-masing OPD atau perangkat daerah atau unit kerja sudah mengentry itu, totalnya sekitar 1.700 formasi yang kita usulkan. Dan di minggu yang lalu juga Kabupaten Kota sudah diundang khusus memang untuk guru memang. Sudah diundang rapat itu di Batam terkait formasi P3K untuk 2023 yang diusulkan oleh kabupaten. Rapatnya kemarin di Batam itu, Pak. Sehingga ini juga sudah berlanjut, yang sudah proses ini sekarang. Dari Taput 1.700 orang kita usulkan, termasuk yang tadi yang Bapak bilang tadi dari SMA kita usulkan. Oh iya. Ada dari SMA, ada dari SMK, sederajat seperti itu ya. Di diploma dan juga S1. Itu sudah ada di dalam yang 1.700 usul kita itu tadi, Pak. Demikian, Pak. Oke, baik. Berarti yang lulusan SMA SMK juga punya peluang ke sana ya, Pak? Iya. Oke, baik. Tapi nanti kita tunggu lagi, Pak. Ini syaratnya. Apakah ini nanti untuk umum? Nanti pengalamannya kita tunggu lagi Permenpannya kan? Karena ini formasi 2023 penting, usulnya sudah kita usulkan. Berarti sudah di entry. Sudah di entry. Oke, baik. Udah masuk database seperti itu. Ya, sudah masuk. Oke, baik. Tentu pengangkatan P3K ini perlu untuk daerah itu mengeluarkan uang. Itu dari segi anggaran, apakah APBD daerah yang terbebani atau APBN, Pak? Baik, terima kasih Pak Naban yang sudah mengundang kami. Selamat sore bagi kita semua, salam sejahtera. Terkait dengan yang disampaikan Pak Nababan, untuk perekrutan P3K ini kan pada dasarnya kan untuk pemenuhan SDM, baik itu di pendidikan, kesehatan, pertanian, dan teknis lainnya. Sebagaimana visi pemerintah Kabupaten Taput Utara mewujudkan SDM yang berkualitas. Itu harapan pemerintah Kabupaten Taput Utara, harapan dari Bupati kita Dr. Nixon Nababan MSc. Terkait dengan penggajian ini, ada dua ini. Setelah 2022 keluarnya PMK ini, ada dua sistem penggajiannya, mekanisme penggajiannya. Jadi yang pertama, untuk penggajian perekrutan atau pengangkatan 2020
dan 2021 itu menjadi beban pemerintah Kabupaten Tabon Utara. 2020, 2020 dan 2021 itu menjadi beban pemerintah Kabupaten Tabon Utara. Kalau kita hitung ini per bulannya sampai dengan 14 bulan itu mencapai 38 M. 38 miliar. 38 M. Yang tadi 680 orang. 38 M. Itu belum termasuk tunjangan tambahan penghasilan yang kita sebut dengan TTP. Nah, jadi memang berat ini. Tetapi itu tadi kita kembali bahwa perekrutan SDM apa P3K ini adalah untuk pemenuhan SDM di pemerintahan Tabon Utara. Kemudian yang 38 M ini setiap tahun kita tampung. Mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Tiap tahun menjadi beban pemerintah Kabupaten Tabon Utara, termasuk juga bagi daerah-daerah kabupaten kota yang mengangkat P3K ini. Tetapi untuk pengangkatan atau perekrutan P3K tahun 2022-2023 sebagaimana tadi dengan keluarnya PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 211 tahun 2022 itu menjadi beban APBN yang perekrutan tadi yang 1.400 ya, 1.400 menjadi beban APBN. Nah, pemerintah Kabupaten Tabon Utara mendapat alokasi 90,8 M. Itu dari APBN, Pak? Dari APBN 96 miliar 800 M. Itu mendapat alokasi dari APBN. Tetapi yang 98,8 M ini mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi di pasal 38A ayat 2 di PMK Peraturan Menteri Keuangan ini sudah diatur sedemikian rupa Pak Nababan. Jadi sebelumnya, kalau tahun-tahun sebelumnya DAU kita itu atau seluruh pemerintah di Indonesia ini tidak ada ini pengaturan DAU ini. Kalau kita sebutkan selama ini namanya DAU bebas namanya. Tetapi dengan semenjak keluarnya PMK ini sudah diatur. Jadi di PMK itu pasal 38A ayat 2 sudah diatur ini penggunaan DAU yang diperuntukkan. DAU yang peruntukan termasuk di dalamnya penggajian formasi P3K ini yang 96 M tadi. Nah, mekanismenya juga sudah diatur. Nah, pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia yang sudah merekrut P3K ini harus terlebih dahulu membayar gaji P3K ini, kemudian dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Nah, baru nanti Kementerian Keuangan menyalurkan ini ke pemerintah kabupaten kota melalui rekening kas daerah. Jadi boleh kita katakan ini sistem rembes ini. Kita bayar dulu ke yang bersangkutan, kita laporkan, baru mereka salurkan. Gitu. Nah, beda tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang menjadi menjadi perhatian yang sangat serius bagi kita, khususnya di BKAD. Pelaporan ini harus tepat waktu, dari sekolah atau dari dinas pendidikan harus tepat waktu, demikian juga kita dari BKAD ke Kementerian Keuangan. Nah, kemudian Pak Nababan, yang menjadi kendala atau masalah saya pikir mengenai penggajian P3K ini adalah perekrutan yang tahun 2020 dan 2021. Itu yang menjadi masalah bagi seluruh kabupaten kota yang merekrut P3K ini. Karena apa? Karena memang beban ini kan sudah dibebankan ke pemerintah kabupaten kota. Yang tadi yang 96 M itu khusus untuk P3K 2022 dan 2023. Nah, jadi otomatis yang
38M tadi itu menjadi beban pemerintah Kabupaten Tabel Utara yang seyogianya yang kita harapkan berdasarkan aturan sebelumnya ini tidak diatur. DAU itu tidak diatur. Kita bisa mengelola sesuai dengan regulasi, kita bisa mengelola. Tetapi dengan keluarga PMK itu tidak bisa. Jadi yang 38 ini menjadi beban pemerintah Kabupaten Tabel Utara, termasuk pemerintah kabupaten yang lain. Sebesar 38 ini yang harus kita tanggung. Tidak boleh, tidak diperkenankan yang dari 96,8M tadi. Jadi sebagaimana arahan dari Pak Bupati Dr. Nixon Nababan MSI, ini menjadi tantangan yang terberat bagi kita semua. Pemerintah Kabupaten Tabel Utara ini termasuk di dalamnya perangkat daerah, bagaimana kita supaya tidak menjadi persoalan penggajian P3K ini. Mungkin demikian sementara Pak Nababan. Oke, baik, terima kasih Pak Kijo. Berarti ada beban sekitar 30 lebih ya Pak ya. Ada nggak kemungkinan biar nggak menjadi beban APBD ini dihapuskan nantinya Pak? Terima kasih Pak Nababan. Karena ini sudah diatur di regulasi, di Permendagri pun sudah diatur mengenai penganggarannya ini. Kita kembali ke peraturan itu. Peraturan itu. Sepanjang ini tidak diatur kemudian atau artinya tidak tidak ada penghapusan atau apalah penyebutannya, itu harus kita tampung. Gaji P3K ini yang khusus pengangkatan 2020-2021 itu wajib kita tampung, tidak boleh tidak. Oke, baik, saya sebentar mungkin ada rekan-rekan kita dari Gema, Karya dan Gemeni Pak. Mungkin ada sedikit yang mau ditanyakan kepada sumber atau silakan Pak Putra. Terima kasih, selamat sore buat kita semua. Jadi yang bisa kami amati di lingkungan pemerintahan Tabel Utara Pak, penerimaan P3K ini seperti ada muncul dua asumsi, seperti dua belah pisau yang saling tolak belakang kan gitu, saling bertolak. Yakni Pak, bagi peserta yang lulus menganggap berasumsi bahwa penerimaan P3K ini seleksi sudah dijalankan sesuai prosedur secara disiplin kan gitu Pak. Tapi bagi honor yang belum lolos menganggap ada kecurangan, ada nepotisme misalnya Pak, dianggap begitu. Jadi kira-kira yang saya tanyakan juga kepada Bapak, sejauh mana regulasi yang bisa dipermainkan rupanya dalam peraturan seleksi P3K, kira-kira begitu Pak. Nah, satu lagi Bang. Sebentar, itu dulu nanti pertanyaan selanjutnya kita simpan. Mungkin yang menjawab ini mungkin Pak Kepala BKPSDM. Bisa juga nanti kawan-kawan menjawab ya. Juga diskusi. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi ada dua asumsi gitu ya. Kalau berasumsi itu oke, boleh, sah-sah saja. Tadi pun kan di awal sudah kita sampaikan bahwa kita melaksanakan ini tentu ada regulasinya. Itulah yang kita ikuti. Dalam perekrutan P3K itu kan ada di pusat namanya Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Kalau di daerah ada Panselda, Panitia Seleksi Daerah, itulah BKPSDM. Kalau dia guru itu Panseldanya, kalau penerimaan P3K guru ada BKPSDM dengan Diknas, Dinas Pendidikan. Kalau dia tenaga kesehatan, Panseldanya, Panitia Seleksi Daerahnya dia BKPSDM dan Dinas Kesehatan. Ada juga untuk teknis, juga itu Panseldanya adalah BKPSDM. Gimana mau curang? Ujiannya kan online. Durasi waktunya ada. Ujiannya kurang lebih 2 jam. Selesai, keluar hasil. Udah keluar hasil, lihat sendiri, peserta ujian melihat sendiri hasilnya,
apakah dia memenuhi passing grade atau enggak. Sedangkan yang sudah memenuhi passing grade belum tentu dia nanti PL, ya kan, passing grade dan lulus belum tentu. Karena apa? Karena dibatasi dengan kuota. Nah, gitu. Misalnya formasi guru kelas, gitu ya, guru kelas untuk SDA misalkan. Itu yang di formasinya ada 3, yang mendaftar ada 10, ya kan? Tentu kan yang lulus itu, yang PL itu passing grade, memenuhi passing grade dan lulus ada 3. Yang lain ada juga yang tidak lulus, ada juga yang dia hanya kategori P, memenuhi passing grade, tapi karena kuotanya 3 tadi, dia kategori P. Nah, jadi kita harus percaya. Kalau kita tidak percaya dengan pemerintah, sama siapa lagi kita percaya, ya kan? Nah, pemerintah sudah seobjektif mungkin. Makanya ini dibuat ini online, sistem CAT namanya, Computer Assist Test, kan seperti itu. Hasilnya bisa langsung diketahui, ya kan? Dan memang secara resmi tidak langsung diumumkan. Karena apa? Karena BKPSDM itu sebagai Panselda harus rekon lagi, mencocokkan data atau hasil daripada ujian itu dengan Panselnas. Dengan siapa itu Panselnas? Dengan BKN, kan seperti itu. Barulah diumumkan. Itu pun pengumumannya ke akun daripada peserta. Ada akunnya. Kami nggak bisa otak-atik itu. Jadi nilainya nggak bisa kami otak-atik. Misalnya ujiannya kan ada teknis, ada manajerial sosiokultural, ada untuk wawancara gitu ya Bapak Ibu ya. Gimana kami mau intervensi itu atau kecurangan di situ? Nggak ada. Tadi pertanyaannya kan gini Pak, apakah bisa, di mananya bisa? Sampai sekarang nggak bisa saya temukan di mananya. Kalau di mananya kan dicari itu di mana, nggak ada, nggak bisa ada kecurangan itu. Berarti gitu ya Pak ya? Minim ya, nggak iya, ada celah untuk. Iya, nggak ada celah. Oke, baik. Tadi Pak Benyamin bilang pada siapa kita percaya. Saya mau bertanya dulu sama P3K. Pak Armstrong, kemarin itu kan agak heboh tuh. Katanya ada postingan di media sosial, kasih sekian baru masuk P3K. Bapak ada kasih sogokan biar masuk P3K? Memang Pak, sebenarnya ada itu memang di media-media sosial itu sempat heboh itu Pak. Iya, iya. Tetapi saya sendiri Pak udah lama menjadi honor Pak 11 tahun. Nggak ada kami kasih itu sogokan Pak. Itu murni itu Pak. Murni. Biar dimasukkan namanya ke database apa, nggak ada Nggak ada lobby-lobby. itu Pak, nggak ada Pak. Ya. Ibu juga sama? Sama Pak, kebetulan kami malah dari Yayasan TK GKPI itu ada 4 orang kami yang melamar Pak. Iya. Dan 4-4-nya puji Tuhan kami lulus. Tapi nggak Dan kasih apa? tidak ada memberi sepeser pun, tidak ada Pak, kami Oh, gitu. berempat Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Ya, saya sudah bertanya dengan Oke. Oke. Itu Pak Putra. Jadi berarti punya akun sendiri. Punya akun sendiri Pak. Passwordnya ada dipegang sama apa yang Tidak lain? Pak, karena kita mendaftar pun kita sendiri yang mendaftar, kita yang daftar emailnya, masukkan passwordnya sendiri. Oh gitu. Berarti yang tahu informasi di dalam itu cuma Hanya pesertanya sendiri Pak. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Oke, sebelum ke Pak Kijo nanti mungkin akan kita bahas nanti Pak masalah anggarannya ini tahun ke depan. Ini saya sama Bung Nando ini dari GMNI. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sama narasumber kita ini? Baik, terima kasih Bang Patar Nababan. Saya perhatian juga terhadap pengangkatan P3K ini terkait SK-nya Bang. Ya. Kalau yang saya baca dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu kan minimal 1 tahun SK daripada P3K. Nah, tapi dibilang Bapak tadi 2 tahun, ya kan? Nah, boleh saya bertanya kepada Oke, silakan, P3K untuk biar nanti pertanyaannya fokus dia. Itu tadi yang saya sampaikan tadi, 2 tahun itu masa kerja, ini pengalaman kerjanya sebagai honor, ya kan? Bukan diangkat perjanjian kerjanya, bukan kontraknya, bukan itu. Bukan kontraknya yang menjadi 2 tahun gitu. Tapi gini, itu di PP 49 tahun 2018 itu disebutkan paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Tetapi
kita di pengangkatan formasi 2019 yang diangkat tahun 2020 yang 59 orang itu 5 tahun itu. 2021 2022 yang diangkat di 2023 itu masa ini hubungan kerja ya ataupun kontraknya 2 tahun. 1 tahun juga boleh, 2 tahun juga boleh, 3 tahun juga boleh, tergantung PPK. Nah kalau di Taput ini kan PPK-nya pejabat pembina kepegawaiannya kan bupati. Itu tergantung, itu hak prerogatif dari bupati. Nggak bisa kita intervensi. 1 tahun katanya, ya 1 tahun. 2 tahun katanya, 2 tahun. Seperti itu. Jadi yang saya sampaikan tadi 2 tahun ini pengalaman kerjanya untuk syarat supaya dia bisa ikut ujian seperti itu. Oke baik, lanjut Bung Nando. Itu yang mau saya tanyakan tadi Bang terhadap P3K yang sudah lolos ya. Berapa tahun SK-nya yang sekarang ya kan? Karena begini Bang, yang jadi dilema bagi saya yang melihat mengamati bahwasannya kalau ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun. Oke lah, kita tidak bisa mengintervensi kepala daerah yang menentukan berapa tahun SK yang dibutuhkan. Nah, untuk penilaian terhadap SK lanjutan nanti itu wewenang siapa? Kan begitu. Nah, apakah nanti kepala daerah misalnya ini ya contoh, kepala daerah yang baru berwenang juga untuk tidak melanjutkan SK itu kan, ini sangat berdampak bagi P3K yang sudah lolos. Karena begini juga Pak, ketika nanti contoh ibu ini sudah berumur 40 tahun, dia berharap sampai umur 60 tahun tetap jadi P3K. Nah tiba-tiba selesai SK-nya nggak di-SK-kan lagi. Nah, gimana kira-kira solusi ke situ Pak? Ini pertanyaannya sama. Iya. Oh, sama siapa nih bertanya? Iya, mengenai nasib mereka. Oke. Begitu Pak. Oke silakan Pak Benyamin. Baik, terima kasih Bungnya. Terkait bagaimana kelanjutan seperti itu ya. Apakah ini dilanjutkan? Ini sebenarnya wewenang siapa seperti itu ya. Jadi untuk kelanjutannya nih misalkan yang pengangkatan formasi 2019 diangkat tahun 2020 itu ada 5 tahun, nanti setelah 5 tahun maka diperpanjang atau tidak seperti itu ya. Ini tergantung daripada bupati, tergantung bupati, dan juga tergantung keadaan atau kondisi APBD anggaran ya, tergantung APBD. Kalau misalkan PPK, pejabat pembina kepegawaian atau bupati melihat memang mereka namanya juga kontrak perjanjian kerja ya kan, ada yang 5 tahun memang tidak dilanjutkan lagi ya tidak dilanjutkan. Nah tetapi tidak segampang itu, tidak langsung harus diberhentikan, enggak, ada evaluasi. Nah, evaluasi apa? Evaluasi kinerja dari si P3K itu tadi ya kan, ada evaluasi kinerja. Itulah yang tertuang dalam Permenpan 08 dan 06 kan gitu. Evaluasinya dari mana? Kalau dia guru tentu ada penilaian evaluasi dari kepala sekolah, dari dinas pendidikan, dan juga dari BKPSDM. Dan ini sebelum berakhir masa kontrak atau perjanjian kerja, 6 bulan sebelum berakhir, maka kepala daerah mengusulkan Kemenpan. Kemenpan lagi diusulkan siapa-siapa saja melalui evaluasi kinerja tadi yang diperpanjang. Makanya selalu kita sampaikan, sosialisasikan kepada P3K yang sudah diangkat di dalam bekerja itu harus berhasil, harus fokus, harus bagus seperti itu, ya kan? Jadi harus ada outputnya dan outcome-nya. Jangan hanya diangkat kan seperti itu. Sebenarnya antara PNS dengan P3K itu kan beda-beda tipisnya itu. Hanya perbedaannya saja itu bahwa P3K itu tidak ada ini menerima pensiun nantinya, dan juga mungkin jabatan-jabatan tertentu mereka belum bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan yang lain sudah bisa, kepala sekolah bisa P3K.
Apakah bisa nanti jadi korwil? Bisa. Korwil pertanian, korwil pendidikan, bisa? Bisa, ada permen yang mengatur itu. Ada regulasinya. Seperti itu. Jadi terkait dengan bagaimana nasib mereka nanti, itu ada evaluasi kinerja namanya. 6 bulan sebelum berakhir masa kontrak atau perjanjian, kabupaten atau daerah atau PPK atau bupati sudah mengusulkan ke Menpan. Ya, nama-namanya yang mana P3K ini yang diperpanjang. Karena bisa saja kan, mungkin ada yang mengundurkan diri, ada yang berhalangan tetap, ada yang meninggal, ada yang sakit permanen, kan seperti itu. Maka harus dievaluasi kembali, termasuk kinerjanya. Mungkin demikian, Bung. Oke, baik. Kira-kira Pak Bung Nando masih ada kira? Ya, terima kasih Pak. Terkait yang tadi yang Bapak sampaikan bahwasannya ada penilaian kualitas pekerja hasil daripada kinerja P3K untuk melanjutkan nanti apakah ini direkomendasikan lagi ke kementerian untuk kelanjutan SK-nya. Nah, apakah memang ketiga contoh kepala sekolah tadi baru dinas pendidikan, baru apa tadi satu lagi Pak? Dinas kesehatan contohnya, pertanian, apakah memang mereka yang memberikan penilaian terhadap kualitas kinerja setiap bawahan P3K itu? Tentu mereka, karena mereka itu atasan langsungnya, ya kan? Mereka yang langsung melihat, mengobservasi daripada kinerja ini si P3K ini. Karena secara teknis kan mereka di situ kerja, misalnya guru, kan ada kepala sekolah, ya kan? Atasan si guru ini kan, atasan langsungnya kan kepala sekolah. Maka kepala sekolah memberikan evaluasi ini hasilnya ke Diknas sebagai induknya. Begitu juga dengan dinas kesehatan, ke bidan perawat, ke dokter, termasuk juga rumah sakit, gitu ya. Ada di situ direkturnya kan, maka mereka yang mengevaluasi. Nah, jadi begitu juga dengan pertanian, ada kan penyuluh. Secara teknis kan dinas pertanian yang bisa mengobservasi ataupun mengamati, melihat, menilai kinerja dari si P3K. Begitu Pak. Jadi sedikit lagi Pak. Jadi kalau misalnya ini ya Pak, kalau misalnya apakah contoh kepala dinas berwenang tidak mengajukan ini karena menurut mereka tidak berkualitas lagi dalam pekerjaan itu, atau memang dari semua penilaian itu harus dilaporkan kepada kementerian? Apakah ada wewenang mereka untuk tidak merekomendasikan lagi untuk SK selanjutnya? Ya, mereka berwenang itu, tetapi disitulah nanti fungsi daripada kan BKPSDM ikut melihat supaya di sana tidak ada yang namanya penilaian yang subjektif, kan gitu, harus objektif, ya kan? Misalnya antara like or dislike, kan gitu. Karena misalkan gadisnya tidak suka dengan ini, padahal dia bekerja dengan bagus, oh nggak boleh, karena nanti kan form penilaian itu ada form penilaian itu, ada permenpannya yang mengatur itu terkait dengan penilaian kinerja itu, gitu Bung ya. Oke, baik. Pak Tio, tadi Bapak bilang itu perekrutan tahun 2022-2023 itu dari APBN. Kira-kira untuk ke depan, apakah ini akan terus dari APBN atau bagaimana Pak? Silakan. Jadi terima kasih Pak Nababan. Perekrutan P3K ini kan sudah dijelaskan dari sisi regulasinya, dari sisi penganggarannya, penggajiannya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa khusus untuk P3K 2022 dan 2023 yang sebanyak 1.400 lebih itu menjadi beban APBN untuk tahun 2023 ini, sebagaimana tadi sudah diatur di PMK nomor 211. Nah, kemudian untuk tahun 2024 kita tidak tahu apakah ini menjadi beban APBN atau APBD, kita tidak tahu. Kita melihat nanti, menunggu regulasi selanjutnya. Tetapi saya flashback sedikit, seperti perekrutan tahun 2020 dan khususnya 2020 itu pemerintah kabupaten kota mengharapkan itu beban dari APBN, karena program ini kan program secara nasional. Tetapi yang
penggajiannya kan seluruhnya menjadi beban APBD seluruh kabupaten kota. Jadi pertanyaan Pak Nababan, ini tahun depan seperti apa? Ya kita lihat nanti aturannya. Tetapi saya mengatakan seperti ini Pak Nababan, ini merupakan langkah yang sangat berani. Saya pikir, menurut hemat kami dari Pak Bupati kita. Kalau saya mengatakan ini merupakan pertama dari sisi kemanusiaannya. Tadi sudah kita dengar ada gajinya 300.000, dengan diangkatnya P3K ini bagi yang masih lajang ini sudah mencapai 3.800.000. Iya. Dan yang sudah berkeluarga sudah 4 juta. Dengan kondisi tapal tarah ini. Belum lagi TTP. TTP itu menjadi beban, menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten kota. Tidak ada intervensi dari APBN. Itu menjadi beban Pemda Tapal Utara. Nah, makanya tadi saya sampaikan, dengan diangkatnya P3K ini yang sebanyak 2.000 lebih merupakan langkah yang sangat berani dari Pak Bupati, Pak Dr. Nixon Nababan, MSI. Saya pikir saya tidak terlalu terlalu membawa bahwa langkah ini harus diapresiasi masyarakat Tapal Utara, khususnya P3K yang diangkat mulai tahun 2020 sampai 2023 ini. Karena apa, Pak Nababan? Sebagaimana tadi sudah banyak disampaikan bahwa dengan diangkatnya P3K ini, infrastruktur, sektor kesehatan, sektor pendidikan ini harus diseimbangkan sesuai dengan visi misi yang sudah dibuat. Dengan penggajian seperti ini 38M ditambah lagi TTP, ditambah lagi nanti TTP yang P3K 2022-2023 sekitar 15M khusus yang 1.400 ini, berarti ya kita dan khususnya Pak Bupati harus berpikir bagaimana pengelolaan APBD ini ke depan. Itu yang menjadi sangat berat bagi kita. Tidak tertinggalkan infrastrukturnya, tetapi P3K ini bisa gajian tiap bulan. Itu yang menjadi beban kita dan harus bekerja keras untuk mencapai ini. Dan memang karena kita tahu Pak Bupati ini orangnya sangat smart. Kita sudah menyurati Kementerian Keuangan, Menpan RB, bahkan sampai Presiden Pak Joko Widodo sudah kita surati terkait dengan anggaran untuk P3K ini. Sudah beberapa kali kita surati, terakhir di bulan Mei kita surati Kementerian Keuangan supaya ada pertambahan khususnya untuk mengakomodir P3K yang perekrutan tahun 2020 dan 2021. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu atensi dari pemerintah pusat untuk pemerintah Kabupaten Tapal Utara. Mungkin beban ini sangat luar biasa, tetapi saya pikir kalau kita kerjasama, tidak tidak ada saling menjulumi atau membuat hal-hal yang negatif, apalagi di media sosial, saya pikir Pak Bupati kita akan semangat untuk memperjuangkan ini di pusat sana. Demikian Pak Nababan. Oke, baik, terima kasih Pak Tijo Sinaga. Berarti upaya pemerintah sekarang agar penggajian untuk P3K untuk tahun-tahun berikutnya sudah ada dilakukan dengan cara menyurati. Seperti itu Pak. Oke, baik. Ya, tapi Pak Nababan, kita mengharapkan itu melalui surat tadi
Mudah-mudahan ini dengar oleh Kementerian Keuangan, bahkan Pak Presiden. Video kita ini mudah-mudahan ditonton, dan bagi P3K yang sudah diangkat juga kita harapkan ini ditonton ini, supaya tahu bagaimana prosesnya mulai dari awal sampai dengan penganggaran di APBD kita pemerintah Kabupaten Tapal Utara. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya sama Ibu Romauli tadi sudah mendengarkan semua apa hasil diskusi kita, baik dari segi pengangkatan maupun sistem penggajiannya seperti apa. Tentu Ibu punya harapan ke depan seperti apa. Boleh Ibu sampaikan? Terima kasih Pak. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan harapan saya pribadi, dan mungkin ini juga harapan teman-teman P3K yang lain. Harapan saya nantinya P3K ini diperlakukan sama dengan ASN yang lain, seperti PNS maksud saya Pak, mendapat perlakuan yang sama, dan sistem kontrak kerjanya itu kalau boleh jangan terlalu singkat sehingga tidak terlalu berpengaruh bagi kami yang diangkat P3K. Mungkin itu harapan saya Pak pribadi. Oke, baik. Sama Pak Amster. Tadi Bapak Benyamin sama Pak Kijo bilang ini adalah sebuah perjuangan, di mana Bupati kita sekarang, Bupati Dr. Nixon Nababan, sangat peduli dengan semua masyarakat yang ada di Tapanuli Utara, termasuk pegawai-pegawai honor yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Kira-kira ke depan apa harapan apabila suatu saat nanti pemerintahan ini berganti, apa harapan ke depan, Pak? Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi terlebih dahulu dulu Pak, setelah saya mendengar dari cerita Bapak Nababan sama Bapak Sinaga yang begitu berjuang memperjuangkan kami semua P3K, terutama pada Bapak Bupati kita yang saat ini, yang sangat berjuang untuk para kami honorer P3K ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Nababan, kepada Bapak Sinaga yang memperjuangkan kami. Jadi harapan kami dari honor P3K Pak, supaya nanti kami selanjutnya diperhatikan. Dan harapan kami juga Bapak BKD sama BK Puscap akan memperjuangkan kami honor-honor sampai kami bisa nanti sejahtera. Itu harapan kami dari honor P3K ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita tutup Pak, kira-kira ada kata-kata kayak close statement lah dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Nababan. Jadi khusus P3K ini seluruh Indonesia, saya pikir mudah-mudahan tidak salah, Tapanuli Utara lah yang paling banyak ini. Jadi kalau di kabupaten kota Pak Nababan malah tidak ada ini untuk pengangkatan khususnya yang 2022 ini. Ada, kita ketahui tidak ada pengangkatan P3K ini. Tapi syukur di Tapanuli Utara ini pengangkatan yang begitu besar, begitu banyak, sampai 1.400. Mudah-mudahan yang belum dilantik akan dilantik bulan Juni ini. Kita sudah merencanakan khusus pengangkatan atau yang sudah dilantik di tenaga kesehatan, kita akan bayarkan gajinya mudah-mudahan di minggu depan, paling lama minggu depan sudah kita bayarkan. Dan kita harapkan juga yang akan dilantik nanti bisa langsung gajian supaya ini bisa kita laporkan ke pemerintah pusat, yaitu Kementerian Keuangan, supaya ini bisa diganti lagi uang pemerintah Kabupaten Tapal Utara. Kemudian yang mungkin terakhir yang saya sampaikan, tadi sudah saya singgung
marilah kita mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berjuang keras untuk pengangkatan P3K ini. Saya pikir hal-hal yang positif, yang baik patut kita apresiasi, patut kita kalau bahasa Batak didokon di di hati dakon, kalau bahasa Batak nanti bisa dibuat terjemahannya, harus diapresiasi nih ya. Saya bukan Pak Tobing, karena kita tahu di pengelolaan penganggaran itu sangat berat. Bagaimana kita supaya APBD kita ini seimbang, tidak defisit, itu yang harus kita susun supaya menjadi penganggaran yang efisien, efektif, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mudah-mudahan surat kita yang sudah beberapa kali kita sampaikan ke Kementerian Keuangan, kementerian lain, dan bahkan Pak Presiden, ini bisa diakomodir untuk pertambahan DAU yang tidak ditentukan, supaya kita bisa lebih penganggarannya untuk bisa dianggarkan untuk sektor-sektor yang lain, termasuk jalan dan jembatan dan sebagainya. Itu mungkin Pak Nabawan yang bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari Bung Putra. Iya, terima kasih Bang Patar. Harapan saya ke depan untuk melihat nasib P3K semoga semakin baik, dan harapan yang lain semoga semua honor di Tabun Utara bisa diangkat jadi P3K. Amin. Terima kasih. Bung Nando, silakan. Oke, terima kasih. Jadi melihat diskusi kita tadi, Bang, bahwasannya kepemimpinan kepala daerah itu sangat berpengaruh untuk kelanjutan P3K ini. Nah, berdasarkan itu tentunya kita harus berpikir positif bahwasannya kalau dibilang Pak Bupati Tapanuli Utara itu harus diapresiasi, kata yang apresiasi pun harus lebih sebenarnya. Ya, kalau saya menganggap dia bupati yang sangat gila, dan harapan kita ke depan, kalau saya secara pribadi berangkat dari diskusi kita tadi, bahwasannya kita butuh seperti beliau untuk melanjutkan kepemimpinan ini yang lebih gila-gilaan, yang bisa membangun segala sektor. Bagaimana masyarakat Tapanuli Utara itu sejahtera secara ekonomi dan maju secara pendidikan. Kira-kira begitulah dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebagai penutup dari Bapak Benyamin. Baik, sebagai penutup atau mungkin yang terakhir dari saya, dari Kepala BKPSDM, harapan kita untuk semua P3K dan juga honor, jas merah, jangan lupa sejarah, jangan lupakan pejuangmu, siapa yang bertarung, siapa yang berjuang untuk masa depanmu, yang memikirkanmu. Jadi untuk suksesi-suksesi yang akan datang, tolong jas merah, jangan lupa sejarah. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Daerah yang hebat terlahir dari seorang pemimpin yang hebat. Kita berharap pembangunan suatu daerah itu akan semakin hebat oleh pemimpin-pemimpin yang akan lebih hebat lagi. Selamat mengikuti diskusi kami di Tabut Hebat. Kami berharap dan kami berdoa semoga Tapanuli Utara semakin hebat lagi ke depan. Apabila ada perkataan kami atau sikap kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Horas. Rega. Rega.